Shalom, perkenalkan nama saya Kebetulan Loi. Saya berasal dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dan sekarang saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 16 Pekanbaru dengan materi pembahasan yaitu perbankan. Terima kasih, Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelas? Oke, ketua kelas silakan pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Yang nggak hadir? Siapa? Ada. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang nggak masuk pada hari ini. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita kemarin kita belajar tentang apa? Bank sentral. Itu bank sentral itu sub ini ya. Lebih tepatnya adalah sistem pembayaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Tujuan yang akan kalian capai yaitu yang pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan dari sistem pembayaran itu. Terus kemarin kita juga sudah membentuk kelompok. Di sini kalian harus bisa melatih tanggung jawab kalian. Jadi karena kita berkelompok, itu kerjanya bukan hanya individu saja, melainkan tanggung jawab bersama kelompok ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Mau ice breaking? Oke. Nah, ice breaking kita pada hari ini yaitu rule-nya adalah tembak angka. Cara menjawabnya, di angka ganjil atau genap? Genap. Jadi jawabannya apa? Yes. Ya. 28 yes 3. Bisa? Ya. Siap semuanya? Ya. Konsentrasi. Tembak angka 26. 26 yes, tembak 5. 5 oke, tembak 4. 4 yes, tembak 7. 7 oke, tembak 1. 1 oke, tembak 16. Yes, tembak 8. Oke, tadi kita sudah bermain Mas. Dari ice breaking tersebut, apa yang kita dapatkan? Konsentrasi. Fokus, daya ingat, melihat kekompakan, kesenangan. Apa Ya, lagi? kita sebagai peserta didik yang terus belajar, kita juga butuh kesenangan. Oke. Nah, mengingat pembelajaran yang kemarin, yang mana kita belajar tentang sistem pembayaran, Bapak mau tanya terlebih dahulu kepada kalian, apa sih fungsi dari alat pembayaran? Fungsinya, apa gunanya? Untuk menukar barang. Untuk menukar barang. Kata Fahri untuk menukarkan barang. Selanjutnya apa? Mempermudah apa? Mempermudah transaksi, betul ya? Mempermudah. Kita sudah membagi Oke. Pinjam tuh, Pak. gaya belajar kita. Itu dapat menentukan tingkat capaian pembelajaran kita. Kemarin kita sudah dibagi beberapa kelompok kan? Sudah. Oke, sekarang coba bentuk kelompoknya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok kemarin? Iya, ada berapa kelompok kemarin? 5 per 6. Nah, kita sudah membentuk kelompok sesuai dengan pertemuan yang lalu. Sekarang sudah bagi kelompok, yang mana kemarin dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing ya? Ya betul. Tugasnya kemarin kelompok 1 tugasnya tentang apa?
kayak 5 kelompok kan? Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi, ada video yang Bapak berikan. Jadi kalian harus menonton video tersebut, tuh videonya kurang lebih 3 menit. Silahkan ditonton, dipelajari sekarang. Nah, di dalam video tersebut apa saja yang dijelaskan? Tentang pembayaran, alat pembayaran tunai. Nah, jenis-jenisnya. oke, jenis-jenisnya. Di sana ada dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Ya kan? Oke. Bapak mau tanya satu aja. Apa yang kalian ketahui tentang sistem pembayaran? Sistem pembayaran itu bayar. Berupa Uang yang dan pembeli itu menerima barang yang menjadi dijual. ya, itu tiap hari. Oke, kita akan langsung masuk ke presentasi. Bapak mau yang tampil pertama akan mendapatkan nilai paling tinggi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang pengertian pembayaran non tunai yang dijelaskan oleh Mama Ramadhani. Pengertian pembayaran non tunai dalam membayar transaksi tanpa menggunakan uang fisik. Alat pembayaran non tunai, kartu kredit, kartu debit, cek, dan lain-lain. Ingat ya penilaian tadi dari komunikasinya, cara penjelasannya.
Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Pertamafian. Saya Habib. Saya akan menjelaskan apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan atau lembaga dengan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, penjelasannya akan dilanjuti oleh Misya. Oke, kesimpulannya pada hari ini apa? Ya, tulis dulu. Dari sistem pembayaran adalah sistem pembayaran adalah mekanisme yang memungkinkan transaksi dilakukan secara efisien, praktis, dan mudah. Oke, mantap Pak. Jadi kalau ada sistem pembayaran akan memudahkan transaksi kita ya, akan menyingkat waktu, tidak bertele-tele dalam pembayaran, itu akan lebih efisien tadi kan kata Adi. Nah, begitu kesimpulan kita pada pembelajaran pertemuan hari ini. Untuk refleksi berikutnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4 yang akan tampil untuk pertemuan berikutnya, dan kelompok 1, 2 dan 5 yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Coba duduk sesuai dengan kelompok, sesuai dengan